Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai ibadah doa kita malam hari ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga malam hari ini Tuhan, bukan secara kebetulan kami ada di tempat ini, tapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun kami, Tuhanlah yang mempercayakan kami, Tuhan yang melindungi kami, sehingga malam hari ini Tuhan kami boleh berkumpul satu dengan yang lain untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, bersekutu bersama di dalam satu keluarga IC Ansar untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Kau kuduskan kami, Kau sucikan melayakan hati dan hidup kami Tuhan, sehingga benar-benar apa yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa di surga. Berkati kami malam hari ini Tuhan, dan berkati ibadah kami, biarlah ibadah yang hidup, ibadah yang menyenangkan hati-Mu, dan semuanya Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kau urapi kami semua, urapi setiap kami yang melayani, dan mengurapi juga teman-teman kami mungkin dalam perjalanan, dalam persiapan, dan Tuhan menjamah hati mereka dan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami memulaikan ibadah doa kami malam ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kekuatan hidupku kudapat di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan hidupku kudapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan hidupku kudapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala keagungan, kami persembahkan kepada Engkau. Allah kami yang baik, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang sungguh Tuhan mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan, buat segala anugerah dan kesempatan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Tiada Allah seperti Engkau. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita naikkan satu pujian yang bersuka cita. Katakan haleluya. Haleluya. 하나님의 주님 밖에 주님 나의 힘이요. 내가 사모하자 이 세상에 없네. 하늘의 주님밖에. 내만과 힘을 믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 주님 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리, 영원히 하나님의 주님밖에. Amin, amin. 내가 사모하자 이 세상에 God is the strength of my heart. 내 맘과 힘을 믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리. 영원히. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Bolehkah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan? Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus sukacita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang
bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. berbicara dalam Engkau bagi kami, bagi setiap kami yang hadir malam hari ini. Terima kasih. Sebab kami rindukan firman-Mu, firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan setiap iman kami, orang-orang yang mengasihi Engkau, sehingga kami tetap kuat dan mengasihi Engkau, sehingga kami tetap, Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat dan kewahyuan, memberkati setiap kami yang hadir, berikan hikmat dan keurapan yang baru oleh Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat malam bagi kita semua. Shalom. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur pasal yang ke-91 ayat pertama sampai yang ke-16. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama dalam lindungan Allah. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu,
Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teluk akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Amin. Berkatilah orang yang membaca, merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu. Amin. Minggu yang lalu Moksani telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa tentang Musa. Musa dan translator yang luar biasa juga. Semoga terus dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Amin. Bagaimana Musa itu dipanggil Tuhan, ya? Bagaimana dia dipercaya oleh Tuhan memimpin suatu bangsa yang besar, saudara, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah mana? Tanah Mesir. Jadi Israel itu dikeluarkan dari tanah Mesir, ya. Dan saya banyak mendapat berkat dari beliau yang luar biasa. Ini juga kalau dibaca di Mazmur 91, doa Musa abdi Allah. Mungkin ini juga salah satu doa. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah siapa tempat perlindungan kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, ada banyak yang muncul dalam pikiran kita ketika kita membaca kata-kata berlindung dan bernaung. Ya. Mungkin membayangkan suatu tempat yang menjanjikan keamanan atau kedamaian, saudara sekalian. Tetapi pemazmur di dalam pembacaan kita berkata bahwa hanya ditemukan di dalam satu pribadi, yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Jadi pemazmur mengatakan bahwa hal itu hanya ditemukan di dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Pemazmur menghubungkan perlindungan bukan dengan tempat atau keadaan, ya. Kadangkala seperti ini kita juga berteduh, tetapi ini hanya sementara, saudara. Kita di dunia ini hanya sementara. Tetapi perlindungan yang sejati, saudara sekalian, adalah pribadi Allah, pribadi Tuhan sendiri. Satu-satunya jaminan bagi kita untuk menghadapi segala kesulitan dan keadaan yang mengerikan, saudara. Ya. Jadi pemazmur menggambarkan bahwa hanya Tuhanlah, hanya Allah lah tempat perlindungan. Dialah tempat satu-satunya perlindungan setiap kita dalam menghadapi segala situasi, dalam menghadapi segala keadaan yang sulit, keadaan yang mengerikan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dan 4 disanakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kita sudah melewati virus corona tahun 2020 ya. Bagaimana di gereja tidak ada hanya yang beribadah, hanya orang-orang yang melayani jemaat ikut Zoom. Bahkan ketika virus itu muncul di Korea, ada teman-teman kita yang langsung beli tiket pulang. Takut, saudara, ya. Ada beberapa teman-teman kita yang melakukan hal tersebut. Jadi, tetapi puji Tuhan, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, saya percaya kita boleh ada sampai hari ini terlewat dari situasi yang sulit-sulit itu, dari virus-virus itu, semuanya karena perlindungan Tuhan. Ya? Amin. Amin. Saudara,
Amin. Tidak bisa kita bayangkan itu bisa terjadi virus seperti itu. Datang ke Korea dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di satu sisi kita juga harus keluar untuk bekerja. Nggak mungkin kan kita hanya di satu ruangan ini. Diam terus. Kalau ada ini ya oke. Ya. Tapi berapa lama ini bertahan, saudara? 1 jam. Makanan, pisang dan sebagainya berapa lama bertahan, saudara? Kita harus keluar, kita harus bekerja, melakukan aktivitas, ya. Nggak mungkin kita di satu ruangan terus. Dan kita boleh melakukan naik bus, pakai masker, menjaga kesehatan dan sebagainya. Bahkan ada yang suntik vaksin, saudara. Ada juga yang enggak, ya. Tapi ini semua karena perlindungan Tuhan. Terlepas dari semuanya, saudara, apapun itu yang datang, kesulitan dan keadaan itu, saudara, kita percaya sebagai orang yang mengasihi Tuhan bahwa semuanya itu boleh kita lalui, semuanya itu boleh kita lakukan, ya. Semuanya karena anugerah dan perlindungan Tuhan, saudara, di dalam hidup kita, saudara. Ya. Karena perlindungan, karena Tuhan yang melindungi setiap kita. Ayat 4, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, saudara. Ya. Apakah Tuhan punya sayap? Sehingga dia berkata, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Ini hanya ibarat, ya. Seperti ekor anak burung elang yang melindungi anaknya, saudara. Ya. Seperti itu juga perlindungan Tuhan kepada kita. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi Tuhan tetap setia, ya, di dalam setiap hidup kita. Ayat 5 dan 6 juga di sana dikatakan, engkau tidak usah takut terhadap keadaan dan seterusnya, saudara. Jadi ini bentuk perlindungan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan membiarkan umatnya terjerat dalam kesulitan tanpa jalan keluar, binasa dalam penyakit. Ya. Saya bukan berkata bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, oh sakit penyakit itu tidak akan datang, persoalan itu tidak seperti itu. Tetap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan akan menghadapi persoalan dan kesulitan, ya. Tidak mungkin tidak kita alami. Tetapi yang istimewanya, yang spesialnya adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai itu melindungi setiap hidup kita. Itu menjadi perbedaan, saudara. Bahkan di firman Tuhan lain berkata bahwa ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan begitu melindungi setiap kehidupan kita, saudara. Sekalipun tubuh kita dapat dikalahkan oleh penyakit, tetapi jiwa kita aman di dalam lindungannya, saudara. Ya. Kita tidak kebal dengan penyakit, ya. Tetapi kerohanian, iman kita, jiwa kita dilindungi. Ia melindungi umatnya dari kuasa jahat dan membebaskan mereka dari ketakutan dan bahaya. Di sana dikatakan bahwa engkau tidak usah takut terhadap kerasaan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang direba sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, saudara. Ada perlindungan, ada kesetiaan Tuhan di sana, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Umatnya tidak perlu takut karena kesetiaannya adalah jaminan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ini perlindungan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan kita percaya betul ini, saudara. Amin. Tuhan tidak menjanjikan kekebalan yang saya sebutkan tadi, saudara. Terhadap kesulitan dan kesesakan, Ia berjanji akan menyertai kita di dalam setiap kesesakan. Ya, ayat 13 di sana dikatakan, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bagaimana itu, saudara? Ya. Jadi Tuhan berbicara
menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita bahwa singa dan ular pedung akan kau langkahi. Jadi ketika kita menghadapi itu, Tuhan tidak suruh kita lari, saudara. Ya. Tetapi Tuhan mau bilang, hadapi setiap persoalan, hadapi setiap tantangan. Kenapa singa dan ular pedung? Karena itulah yang hewan yang ya dianggap buas lah ya. Ya. Tetapi Tuhan berkata kau akan langkahi itu, saudara. Jadi persoalan sesulit apapun, keadaan sesulit apapun, itu tidak akan melemahkan iman kita, saudara. Ya, kita akan langkahi itu semua dan kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Iya dong. Karena Tuhan menjadi satu jaminan bahwa ketika kita melangkah, ada perlindungan, ada penyertaan di sana, ada tuntunan Tuhan. Nah, ada banyak orang hanya mau disertai Tuhan, hanya mau dilindungi Tuhan, tetapi tidak mau dituntun oleh Tuhan, saudara. Ya, hanya mau terima berkat saja, terima perlindungan saja, tetapi ketika Tuhan mau menuntun, ada banyak orang tidak mau seperti itu, saudara. Ya. Kita banyak sekali dituntut oleh pemikiran-pemikiran kita, kita dituntut oleh hati kita yang kecil ini, kita dituntut oleh medsos kita dituntut oleh keadaan, saudara, yang sementara, hanya semu, saudara. Tetapi ketika Tuhan yang menuntun kita, maka Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Bukan saya katakan bahwa oh Tuhan akan tuntun kita juga kepada jalan yang rata, tetapi Tuhan juga akan tuntun kita kepada hal-hal yang sulit, tetapi ada penyertaan Tuhan di sana. Saudara, boleh kita baca di dalam Mazmur 23. Ada hal yang menarik di sana, saudara. Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi Tuhan mau menuntun kita kepada jalan yang benar, saudara. Mungkin bagi kita jalan yang benar itu ya lurus-lurus saja, tetapi Tuhan membawa kita kepada keadaan mungkin kita akan masuk. Saudara baca ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, saudara. Ya, jadi orang yang percaya pun akan masuk di dalam lembah kekelaman. Tetapi Tuhan yang tuntun itu akan membawa kita semakin kuat imannya dengan keadaan yang sulit, dengan keadaan yang bahaya, dengan keadaan yang ya bagi kita tidak kuat. Nah, di sanalah iman kita diuji, saudara. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Nah, di dalam penyertaan Tuhan ada tuntunan, saudara. Nah, saya katakan tadi bahwa kita hanya mau penyertaan dan perlindungan Tuhan, tetapi kalau Tuhan yang tuntun kita tidak mau, kita mau tuntunnya ya sesuai dengan pemikiran kita saja. Nah, mari kita bawa hidup kita untuk senantiasa dituntun oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya. Bagi siapakah janji itu diberikan, saudara? Bagi orang yang mengenal nama Tuhan dan yang menjadikannya sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanannya. Amin. Ayat yang kedua di dalam Mazmur pasal yang ke-91, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, saudara. Jadi bagi setiap orang yang mengenal nama Tuhan dan yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanannya, saudara. Jadi yang menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan kita. Makanya di awal saya katakan tadi bahwa siapakah tempat perlindungan kita? Tuhan Yesus. Jadi kita menyerahkan hidup kita, kita membawa hidup kita untuk senantiasa
Tuhan yang menjadi perlindungan dan kubu pertahanan kita. Tuhan yang menjadi sandaran hidup kita, saudara. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita akan lemah. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Tanpa Tuhan kita akan sulit. Jadi kebergantungan dengan Tuhan itulah yang sungguh harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi janji Tuhan ini akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa menjadikan Tuhan tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Nah, berikutnya, bagi orang yang senantiasa hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara. Ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal nama-Mu. Jadi kepada orang-orang yang melekat kepada Tuhan, yang senantiasa hidupnya bersekutu dengan Tuhan, saudara. Yang rindu akan Tuhan, yang mau dibawa semakin hari mengalami Tuhan, mengalami kebenaran, melakukan kebenaran, itu akan diberikan janji-janji Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Ya, bagi setiap orang yang mau hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Seperti malam hari ini kita beribadah kepada Tuhan, saya percaya tidak sia-sia, saudara. Ya, mungkin tidak kelihatan dengan kasat mata, saudara. Tetapi janji itu diberikan kepada orang-orang yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan, saudara. Ya. Sebab Tuhan tidak lalai dengan janji. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Dia akan tepati dalam hidup kita, saudara. Ya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Janji Tuhan, janji yang indah, yang sempurna, yang murni untuk setiap kita. Asalkan kita mau senantiasa untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Ya. Dan yang senantiasa berseru kepadanya, saudara. Ayat yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Ya. Jadi senantiasa berseru kepada Tuhan dan menjaga komunikasi yang baik dengan Tuhan di setiap saat, saudara. Nah, adakah kita hari-hari ini tetap berseru, berdoa kepada Tuhan dan menjaga hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam setiap keadaan dan setiap waktu dalam hidup ini? Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, saudara. Biarlah kita senantiasa untuk terus berdoa, berseru kepada Tuhan, menjaga keintiman dengan Tuhan, menjaga hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena seperti firman Tuhan katakan minggu yang lalu, hidup kita hanya 70 sampai 80 tahun, kata Thomas Musa. Ya. Selebihnya kesesakan dan segala macam hal-hal yang sulit. Nah, bagaimana kita bertahan dalam situasi yang sulit? Kita butuh perlindungan, kekuatan Tuhan selalu untuk terus membawa kita senantiasa ada di dalam kehendak-kehendaknya Tuhan. Ya, kita di negeri orang di Korea ini senantiasa kita mau bersekutu dengan Tuhan. Biarlah perlindungan daripada Tuhan menjadi bagian kita bagi orang-orang yang terus mengasihi dan membawa hidupnya senantiasa taat dalam kehendak Tuhan. Amin firman Tuhan. Amin. Kita sekalian, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kebenaran ini Tuhan memerdekakan setiap kami, sehingga senantiasa kami berlindung kepada Tuhan, kami membawa persekutuan yang manis dengan Tuhan, kami membawa hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan satu ujian lagi yang tadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, dan kita akan berdoa syafaat kepada Tuhan, kita mohon anugerah Tuhan, kita mohon kuasa Tuhan terus menaungi setiap kehidupan kita, sebab dengan kekuatan kita tidak mampu, kita butuh perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun
yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari saya rindu kita naikkan pujian dengan iman di hadapan Tuhan. Kita angkat terus hati kita kepada Tuhan. Apapun yang Mari terjadi masing-masing kita menghadap Tuhan. dalam hidup Angkat hati kepada ini, Tuhan malam hari ini Bapak Ibu tak Saudara. pernah ku Biar Tuhan ragukan memberikan perlindungannya, kekuatan dalam kita pada malam hari ini. lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini kepada Tuhan. firman dan sembuhkan Hati kepada Tuhan malam hari ini. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya Kau berfirman dan sembuhkan. Kau berfirman Gimana saudara? Gimana saudara? Kau bersabda